Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Ekonomi Dasar untuk pertemuan kelima. Kita akan membahas aplikasi dari kemarin sudah mempelajari tentang harga dan elastisitas, ya, pergeseran kurva supply dan kurva demand. Nah, kuliah sekarang adalah aplikasinya. Baik, saya perlu menggunakan diri saya Dedi Budiman Hakim. Saat ini saya mengajar di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Baik, kita lihat ya caption yang akan saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint. Bab 5, kita akan membahas kebijakan stabilisasi harga. Dari namanya kita bisa melihat adalah peran serta pemerintah dalam menstabilkan harga. Karena memang kalau kita perhatikan harga itu ya alamiah naik dan turun sesuai dengan pergeseran kurva supply dan kurva demand. Nah, kalau pergerakannya tidak stabil, maka akan berdampak negatif bagi perekonomian. Ada 4 tema yang akan dibahas pada pertemuan saat ini. Adalah satu, mengenai definisi pengertian apa itu stabilisasi harga. Yang kedua, kenapa harga itu bisa naik dan turun. Yang kuliah kemarin adalah kita sudah paham kenapa kurva supply dan kurva demand itu bisa bergeser. Nah, setelah mengetahui apa penyebabnya, maka kita akan paham kenapa atau mengapa penting memahami ya mekanisme stabilisasi harga. Karena merupakan suatu kebijakan, tentunya ada instrumen. Nah, nanti dari peran kuliah ini akan dibahas instrumen atau alat yang digunakan pemerintah untuk menstabilkan harga. Kita fokus ke sektor pertanian yang memang mandat IPB adalah mengembangkan produksi pertanian dalam arti luas. Nah, memang sangat relevan sekali karena contohnya beras itu kan makanan pokok bangsa Indonesia. Oleh karena itu pemerintah perlu turun tangan untuk melindungi ketika harga itu naik dan turun, karena ada banyak yang terlibat dalam proses pergeseran supply dan demand untuk komoditi beras. Nah, mungkin Anda ya pernah melihat ya gambar di caption ini. Ya sebentar ya, bisa ada pertanyaan, apakah Anda pernah melihat kegiatan ini? Perhatikan sebentar ya. Ada regulasi sebelah kiri, sebelah kanan ada foto-foto kegiatan Bulog. Nah, jika jawaban Anda iya, berarti Anda sudah mengetahui ya kegiatan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ini adalah contoh Bulog melakukan operasi pasar. Kenapa? Karena Bulog berperan untuk menstabilkan harga. Ya, bisa terlihat ya, gula harganya adalah 12.500. Berarti pada saat sebelum ada operasi pasar, harga gula itu meningkat tinggi sehingga berdampak negatif bagi ibu rumah tangga atau konsumen. Nah, di sini Bulog intervensi pasar, sebut dengan operasi pasar. Ini juga barangkali Anda pernah melihat ya, ini adalah obat-obatan. Mahasiswa mungkin pernah juga ya minum obat.
Situ ya ada merek dagang. Nah, kalau Anda pernah melihat, ya berarti Anda sudah mengetahui contoh kebijakan penstabilan harga. Di sini konteks adalah bagaimana pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi. Artinya harga tidak boleh lebih dari harga eceran ini. Tertulis di situ Rp 1650 HET. Ya, kemudian juga ada HET di situ sebesar 9.300-an gitu ya. Dan mungkin juga sebelah kanan ada rupiah dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh pemerintah intervensi di produk obat-obatan agar masyarakat sebagai pengguna obat-obatan tidak dirugikan dengan kenaikan harga. Itulah contoh-contoh pemerintah intervensi pasar untuk menstabilkan harga-harga. Baik, ya. Sekarang kita mulai ya memperhatikan atau memahami konsep atau definisi dari stabilisasi harga. Per definisi, price stabilization adalah tindakan mempertahankan harga barang. Jadi mempertahankan artinya stabil ya, tidak sangat volatil atau fluktuatif, atau jasa pada tingkat tertentu pada saat tingkat inflasi tinggi. Nah, ini ada kata inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga. Apa tujuannya? Ini tindakan mempertahankan. Berarti harga itu tidak boleh naik drastis atau turun drastis. Ya, terutama tidak boleh naik ya sangat tinggi begitu. Apa tujuannya? Apa objektifnya? Satu adalah agar inflasi dapat terkendali. Inflasi adalah kenaikan harga-harga. Nah, ketika misalkan harga beras naik, maka khawatir inflasi akan naik. Inflasi itu akan mengganggu daya beli konsumen atau masyarakat. Kalau harga mahal-mahal berarti turunnya daya beli masyarakat. Yang kedua, menjaga daya beli konsumen. Jadi terkait dengan inflasi adalah terjaminnya atau tidak tidak menurunnya daya beli konsumen karena harganya stabil. Kedua, nah dari konteks produsen nanti kita akan belajar harga floor price ya, di mana pemerintah membuat harga acuan kepada produsen atau petani beras sehingga harganya itu tidak jatuh. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan efisiensi distribusi. Dalam konteks adalah membawa barang dari pusat produksi ke konsumen. Terakhir adalah meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri. Nah, ini terkait dengan yang ketiga, ketika pemerintah menetapkan harga dasar gabah, maka menjadi insentif untuk petani dalam meningkatkan produksinya, dan demikian terjadi peningkatan produksi beras di dalam negeri. Ya, itu adalah tujuan dari stabilisasi harga. Nah, kita sudah kuliah mengenai pergeseran supply dan demand, kurva demand dan supply. Nah, ketika supply-nya bergeser ke kiri, maka harga akan naik. Atau supply-nya bergeser ke kanan, harga akan turun. Atau demand-nya bergeser ke kanan, harga akan naik. Ya. Atau bergeser ke bawah, kiri, harga akan turun. Itulah ya yang menyebabkan kenapa harga bisa naik, bisa turun, atau dengan kata lain fluktuasi harga. Nah, kalau kita perhatikan fenomena sehari-hari atau di lapangan, maka ada beberapa faktor penyebab harga itu naik turun. Satu, adanya fluktuasi produksi. Harga bisa turun ketika produksi meningkat. Nah, contohnya kalau
petani cabai menanam banyak, tanaman cabai, kemudian panennya bersamaan, maka suplai atau produksi akan meningkat, maka harga sering kita mendengar sangat rendah, ya. Atau ya harga tinggi karena kekurangan suplai, bisa karena alam, ya. Kalau ditanya karena alam, ya, kalau pada musim hujan tanaman rusak, ya, atau musim kemarau juga sama, tanaman kekeringan juga. Dengan demikian pasokan rendah, maka supply curve-nya bergeser ke kiri, harga akan naik. Yang kedua, ini adalah masa panen bertepatan dengan musim hujan. Nah, ini juga di pertanian, ya, ini adalah fenomena alam. Nah, kalau masa panen bertepatan musim hujan, harga jatuh. Kenapa? Karena kualitas dari gabahnya juga rendah gitu. Kemudian fenomena menjelang hari-hari raya keagamaan, Lebaran atau Natal, Tahun Baru, permintaan meningkat, maka menggeser kurva demand, berdampak terhadap kenaikan harga. Yang empat di situ, ya, sistem informasi, ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan informasi berapa luas tanam dan sebagainya. Dan sekarang pemerintah BPS sudah memperbaiki estimasi produksi dengan mencari data real berapa jumlah lahan sawah yang ditanam oleh petani, dan demikian dapat diprediksi berapa jumlah produksi yang akan datang begitu. Kemudian juga masalah informasi tentang iklim, ya, terutama sekarang dengan climate change itu iklim berubah, maka perlu juga diidentifikasi, ya, agar pasokannya bisa diprediksi dengan lebih akurat. Kemudian masalah hama penyakit juga akan mempengaruhi pasokan. Dengan hama penyakit orang akan turun, dan demikian kurva supply bergeser ke kiri, harga akan meningkat. Atau guncangan pada makro, inflasi membuat harga mahal, ya, atau karena suku bunga, ya, suku bunga di perbankan membuat dia produksi mahal, maka juga harga jual mahal, atau GDP-nya juga meningkat cepat, maka akan membuat harga lebih mahal juga. 8. Daya saing, ya, terkait dengan goncangan pasar dunia, buffer stock management. Dari sini adalah peran Bulog, ya. Karena bagaimanapun Bulog juga harus paham berapa stok yang dimilikinya, ya, pada saat nanti bisa menstabilkan harga. Yang terakhir adalah lemahnya koordinasi petani, pedagang, konsumen terkait dengan jalur pemasaran dari petani ke pedagang, pedagang jual konsumen. Nah, kalau ininya tidak connect, maka pergerakan barang atau barang pindah dari satu lembaga pemasaran ke lembaga lain akan terganggu, maka konsumen akan dirugikan. Atau sebaliknya, informasi dari konsumen diteruskan ke petani, maka petani juga akan dirugikan. Ini adalah beberapa faktor penyebab harga itu berfluktuasi, naik dan turun. Nah, kalau kita fokus ke pangan, ya, pangan yang paling kita kenal, ya, cukup detail adalah masalah harga beras, ya, karena memang Indonesia agak agraris, banyak petani yang menghasilkan beras, dan beras merupakan bahan pokok, ya. Bahkan suatu saat kita juga kurang beras sehingga kita harus mengimpor dari luar negeri. Nah, untuk pangan, naik turunnya pangan itu karena faktor persediaan, dari faktor kurva penawaran. Sebab konsumsi beras itu konstan, relatif, ya, relatif meningkat karena banyaknya jumlah penduduk. Nah, maka karena demandnya konstan, maka harga itu karena pergeseran kurva supply. Kenapa? Karena masalah persediaan. Ini terkait apa? Dengan adanya gangguan di produksi, ya, maka supply akan bergeser ke kiri. Atau masalah distribusi, ya, masalah jalan. Kalau musim hujan, kadang-kadang jalan rusak, dan demikian distribusi terganggu, berarti supply pasokan di tempat konsumen terganggu, maka harga akan naik, ya. Atau pada bulan-bulan tertentu karena pangan itu tergantung pada lama produksi, dan juga di Indonesia karena
tergantung juga kepada alam atau klimat atau iklim, maka produksi pangan itu tidak sama, tidak merata dari bulan ke bulan, karena memang alamiahnya misalkan panen beras itu, panen padi itu gabah kemudian jadi beras itu kan 3 bulan sekali, otomatis ada waktu-waktu di mana produksi itu kosong. Atau jika ternyata produksi cukup, nah ini masalah rantai pemasaran ya, karena tadi saya sampaikan permintaan itu konstan, kemudian di lapangan di level usaha tani produksi cukup, kenapa harga mahal? Ini masalah adanya gangguan pemasaran ya, tadi karena apa? Karena banjir ya di Pantai Utara misalkan begitu, maka pasokan beras dari timur ke barat terganggu. Namun mudah-mudahan dengan adanya tol ini, maka kecepatan sampainya komoditi yang diproduksi di timur akan lebih cepat sampai ke barat atau sebaliknya. Nah, jika ini juga tidak ditemukan, mungkin ada indikasi adanya pasar yang tidak sempurna. Nah, artinya bahwa ada perilaku pasar yang menyebabkan harga itu tidak stabil. Kita sering mendengar ada mafia, ya, mafia perdagangan dan sebagainya. Walaupun itu secara intuitif terasa, tapi perlu dibuktikan, ya, perlu diinvestigasi, perlu dicek di lapangan siapa yang terlibat dalam adanya harga yang tidak logis atau tidak normal begitu. Ini adalah penyebab-penyebab harga itu yang bisa naiknya sangat drastis begitu. Nah, ketika kita menjaga harga pangan, nah itu pertanyaan menarik. Penting tidak? Nah, kalau tadi dari definisi dan juga tujuan sepakat ya bahwa penting menjaga harga pangan agar stabil. Kenapa demikian? Karena di Indonesia masih banyak masyarakat yang tergolong orang miskin atau mendekati miskin. Nah, mereka yang income terbatas perlu dijaga daya belinya. Dengan cara apa? Dengan cara harga pangan tidak naik. Karena memang harga pangan naik, mereka terbatas income-nya, maka konsumsi akan turun. Artinya kesejahteraan juga akan turun. Yang kedua, petani Indonesia, walaupun dia petani juga konsumen juga, ya, jadi petani itu yang sedikit lahannya tidak cukup ya beras yang diproduksi itu memenuhi kebutuhan domestiknya. Dengan kata lain, mereka disebut dengan net consumer. Nah, ini juga penting ya, walaupun petani juga sangat mengharapkan harga tinggi, ya, namun karena mereka juga net consumer, maka harga tinggi itu berdampak negatif terhadap kehidupan kesejahteraan para petani. Kemudian kenapa harga harus stabil, melindungi petani selaku produsen ya. Soalnya kalau harga turun ya, kita pernah belajar ya adanya inelastis, maka setiap produksi yang meningkat ya, demand yang konstan, oversupply, harga akan turun. Nah, bagi petani itu suatu musibah, maka perlu ada intervensi pemerintah. Ya, itu adalah kenapa penting menjaga harga pangan stabil. Atau melindungi konsumen kelas menengah bawah. Ini juga sama dengan yang pertama ya, karena memang statistik masih banyak masyarakat Indonesia yang dikategorikan orang miskin atau mendekati miskin. Nah, sekarang pernah kita dengar adanya raskin, belas orang miskin. Itu salah satu cara agar konsumen yang dikategorikan berpendapatan rendah itu dapat dijaga daya belinya dengan kebijakan raskin. Nah, terakhir, kenapa harga pangan harus stabil? Karena harga pangan itu bisa dapat berdampak terhadap inflasi. Inflasi berdampak negatif terhadap daya beli, karena inflasi itu bisa mengurangi nilai dari
upah atau gaji mereka yang berpendapatan tetap. Dan demikian ketika harga pangan stabil, berarti jumlah pangan dikonsumsi itu sama ya atau lebih banyak, dan demikian harga harus dipertahankan pada level tertentu. Itu adalah mengapa pentingnya menjaga pangan. Nah, kalau kita pelajari di perkotaan, kalau harga pangannya tinggi berarti mengurangi daya belinya. Daya belinya rendah, maka insentif untuk bekerja juga akan kena juga. Nah, sebaliknya, kalau daya belinya meningkat karena harga pangannya meningkat, berarti ada insentif untuk meningkatkan produktivitas. Ya, itulah dampak dari harga terhadap produktivitas para pegawai atau tenaga kerja. Nah, bagaimana menjelaskan fenomena tadi dalam bentuk grafik? Nah, kita perhatikan di sini, ada caption gambar ya, grafik. Kita sudah belajar ya, kurva supply itu adalah S, kurva demand itu adalah D. Nah, jika ada kejadian gagal panen, gagal panen berarti pasokan itu berkurang. Gagal panen itu ada kena kemarau atau karena musim hujan yang sangat membuat produksi turun. Nah, secara grafis pasti masih ingat ya, gagal panen itu akan menggeser kurva supply ke kiri. Yang asalnya produksi adalah Q 0P ya, yang harga P0P karena gagal panen pasokan berkurang, itu menggeser kurva supply ke kiri. Apa dampaknya? Dampaknya dua, sangat negatif ya, atau negatif ya, atau secara ekonomi berkurang produksinya jadi Q 1P. Nah, karena konsumsi tetap ya, kurva tetap, suplainya turun, maka harga akan naik menjadi P1P. Itu adalah apa? Adalah dampak dari gangguan produksi. Nah, kalau kita asumsikan ada dua komoditi pangan non pangan, nah apa akibatnya? Karena harga naik itu berkurangnya daya beli dari masyarakat. Daya beli turun, kita ingat dalam kuliah sebelumnya akan menggeser kurva demand di sebelah kiri. Nah, untuk non pangan, maka dengan harga pangan naik akan berdampak terhadap demand terhadap non pangan akan turun. Nah, di situ terlihat ya adanya pergeseran kurva demand dari D0NP ke D1NP. Apa dampaknya? Akibatnya adanya turunnya harga non pangan karena adanya daya beli dan turunnya jumlah yang diminta karena pergeseran dari kurva demand ke sebelah kiri. Itu ya interaksi relasi dampak dari kenaikan harga pangan ya, tidak selesai di sektor pangan, juga berdampak terhadap sektor non pangan karena dalam satu rumah tangga itu ada dua konsumsi, asumsinya ada konsumsi pangan dan non pangan. Karena satu bundle income, maka income-nya geser ke pangan, otomatis proporsi non pangan akan berkurang atau sebalik. Nah, kembali kepada konteks harga pangan. Karena gangguan pasokan itu akan menggeser kurva supply ya. Harga akan berubah, produksi juga akan berubah. Nah, itu akan berdampak terhadap penerimaan petani dan pengeluaran konsumen akibat dampak dari pergeseran kurva yang kita tarik ke belakang karena perubahan dari produksi. Kenapa? Karena gangguan di usaha taninya ya, bisa karena
budaya atau karena distribusi. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah kita lihat dari sudut pandang petani dan konsumen. Di dalam kebijakan harga, terutama untuk harga beras, itu dikenal dengan istilah harga minimum dan harga maksimum. Kebijakan harga minimum, kebijakan harga maksimum. Nah, di sini pemerintah turun tangan. Karena apa? Karena perubahan harga itu berdampak negatif baik kepada petani maupun pada konsumen, tergantung pada kasus yang dihadapinya begitu. Tapi itu dapat dibuat dua instrumen, minimum price and maximum price policies. Bagaimana penjelasannya, mekanismenya, kita lihat di slide berikutnya. Ini ada kurva supply demand beras, harga beras. Nah, itu permintaannya seperti biasa kita tahu ya. Slope-nya adalah negatif. Kemudian supply-nya ada itu ya, positif. Nah, ketika terjadi keseimbangan ya, kita tahu ya, kalau seimbang itu berarti demand bertemu dengan supply. Bertemu di mana? Di PE, P equilibrium. Ya. Kemudian, nah, kalau, nah ini perhatikan, ini kalau ya, seandainya petani menanam padi, kemudian banyak produksinya, nah, kita dikenal dengan panen raya, panen dia banyak. Sementara yang namanya konsumsi beras itu kan tidak akan berubah drastis ya. Nah, harganya pasti akan turun. Produksi meningkat ya, konsumsi tetap, berarti ada kelebihan pasokan. Nah, kita sudah belajar dalam ekonomi, kalau pasokannya lebih banyak daripada permintaannya atau supply lebih banyak, lebih tinggi daripada demand-nya, maka disebutkan over supply. Dalam hukum ekonomi yang mungkin terasakan sehari-hari, maka akan menekan harga. Nah, kalau harga turun, pasti total revenue akan turun. Nah, ini menarik di pertanian ya. Petani inginnya meningkatkan produksi. Ya, tapi kalau semua petani bekerja demikian, menanam pada waktu bersamaan, produksi tinggi, nah ini fenomena alamiah ya, sudah ada begitu ya, sudah sunatullah istilahnya begitu, maka panennya bersamaan, otomatis supply-nya meningkat, harga akan turun. Siapa yang rugi? Petani, karena harga turun, membuat revenue akan turun. Nah, kalau dibiarkan tidak ada intervensi pemerintah, petani akan kehilangan insentifnya ya. Yang kata lain, petani tidak akan lagi menanam karena harga turun. Karena itu harus ada intervensi pemerintah agar harga itu tidak turun. Karena itu pemerintah menetapkan harga minimum. Itu adalah garis lurus warna merah di atas harga keseimbangan. Kenapa harga minimum? Harga dasar, berarti harga dasar, harga floor price, berarti harga tidak boleh lebih rendah dari harga minimum. Itu maksudnya floor price, harga dasar. Harga minimum, harga tidak boleh lebih rendah dari harga minimum. Nah, apa akibatnya? Dampaknya positif bagi petani. Ketika pemerintah menetapkan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga keseimbangan pasar pada saat panen raya, maka petani ada insentif untuk menaikkan produksinya, yaitu QS lebih besar daripada Q keseimbangan. Namun ada implikasinya. Apa? Kalau harga tinggi, berarti konsumen juga akan mengurangi konsumsinya sesuai dengan kurva grafik yang slope-nya negatif.
Itu ya. Ulangi lagi ya. Nah, itu adalah jumlah yang ditawarkan. Nah, yang diminta, kita perhatikan besar mana jumlah yang ditawarkan dan diminta. Tentunya lebih banyak jumlah yang ditawarkan dibandingkan dengan jumlah yang diminta. Nah, selisih perbedaan jumlah ini itulah peran dari pemerintah melalui Badan Usaha Logistik Indonesia. Apa? Adalah selisih QS-QD itu dibeli oleh pemerintah melalui Bulog dengan kebijakan pengadaan pangan. Nah gitu ya, jadi selisih jumlah yang diproduksi QS dikurangi jumlah yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau masyarakat, maka peran pemerintah melalui Bulog harus menyerap selisih dari jumlah tersebut. Memang kalau tidak terjadi, ya kembali kepada hukum ekonomi, maka petani akan dirugikan karena harga akan turun dan mendekati harga PE. Itu ya mekanisme kebijakan harga minimum. Nah, itu saya supply di situ ya. Nah, di sini ada penjelasannya ya, disebut harga floor price. Kapan? Pada panen raya. Apa tujuannya? Melindungi petani. Apa indikasinya? Harganya di atas harga keseimbangan pada saat panen raya. Itu kesimpulan dari kebijakan harga minimum. Nah, harga maksimum kembalikan dengan harga minimum. Harga maksimum berarti harga tidak boleh lebih tinggi dari harga maksimum. Berarti harga nggak boleh di atas harga keseimbangan. Harga yang ditetapkan oleh pemerintah, ya itulah harga maksimum. Kembali kepada fungsi awal, ya kita beras di sini ya. Kalau tadi gabah gitu ya, ini beras. Maka perhatikan di sini, ya ini supply demand demikian, seperti demikian. Nah, pada saat paceklik, ya, musim kering yang sangat berkepanjangan, maka banyak sawah yang kering dan demikian banyak sawah yang busuk namanya ya, yang gagal panen, berarti produksi juga akan berkurang. Nah, kita belajar ekonomi, kalau produksi berkurang, demandnya konstan, berarti permintaan akan lebih banyak daripada supply-nya atau supply yang turun. Dan demikian pasokan beras di pasar berkurang, permintaannya konstan, berarti harga akan naik. Nah, ini akan membuat masyarakat atau konsumen beras merasa tanda kutip dirugikan ya, akibat dari adanya kondisi pasokan yang terganggu. Terbiasa itu adalah kondisi keseimbangan ya. Kalau paceklik ya PE, kemudian di mana jumlahnya adalah interseksi dari S dengan D, maka PE tarik ke kanan bertemu dengan titik temu S dengan D, tarik ke bawah, itulah produksi yang terjadi. Nah, agar harga itu tidak meningkat terus, efek dari pasokan berkurang, pemerintah menetapkan harga maksimum di bawahnya, karena harga tidak boleh naik lagi. Apa dampaknya? Maka kita lihat di situ suplainya ya. Nah, suplainya QS sekarang harga turun ya, berarti produsen dirugikan tanda kutip ya, karena nggak ada insentif. Sementara harga rendah diturunkan, siapa yang diuntungkan adalah konsumen, itu dalam rangka menghindari tekanan kenaikan harga. Perbedaannya di berapa? Nah, sekarang yang diminta adalah ide, yang dijual QS, diproduksi atau ditawarkan, berarti lebih banyak jumlah diminta dibandingkan dengan jumlah yang ditawarkan. Siapa yang berperan? Di situ adalah belum lagi. Jadi gabah yang dibeli dari petani melalui kebijakan harga minimal itu gabah akan diolah ya, diolah kemudian disimpan di gudang. Nah, pada suatu saat, pada suatu kondisi di mana harga beras meningkat, maka
tadi yang disimpan di gudang-gudang Bulog akan dijual, dikeluarkan melalui operasi pasar, sehingga harga turun dengan kebijakan tersebut. Itulah ya mekanisme yang disebut dengan kebijakan harga maksimum. Nah, itu ya. Nah, kesimpulannya ya, satu, kapan? Pada saat paceklik atau turunnya produksi. Apa tujuannya? Nah, karena harga maksimum, harga yang tidak boleh naik di atas harga tersebut, berarti tujuan untuk melindungi konsumen. Berapa besar atau di mana posisinya? Harga maksimum itu selalu di bawah harga keseimbangan. Itu kesimpulannya ya, kebijakan harga maksimum. Nah, sekarang perhatikan, ada lagi kasus yang menarik yang perlu diperhatikan dari efek kebijakan harga maksimum. Berandai-andai ya. Nah, pemerintah itu kan menetapkan harga maksimum. Artinya selisihnya itu dipasok oleh pemerintah, tanggung jawab dari Bulog. Seandainya ada kegagalan, pemerintah tidak bisa memenuhi jumlah sebesar excess demand, atau barangkali dalam kasus ya inilah berandai-andai ya tidak mampu memenuhi selisih tersebut, apa yang terjadi? Konsumen akan mencari barang tersebut karena barang tersebut adalah barang sangat diperlukan oleh konsumen. Karena pentingnya barang tersebut dalam struktur konsumsi rumah tangga, konsumen berani membayar berapapun dari barang tersebut karena sangat diperlukan. Nah, ini bisa jelaskan di gambar di sini ya, ketika ada kegagalan intervensi pasar ya, maka konsumen akan berani membeli barang tersebut sampai harga PG. Kenapa PG? Karena adalah harga pada kurva permintaan. Harga yang berani, yang mau ya, yang konsumen mau berkorban. Kenapa? Untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, karena barang tersebut tidak ada di pasar resmi, konsumen akan mencari di mana-mana. Nah, mencari di mana-mana istilah adalah pasar gelap, ya. Pasar gelap. Kenapa kata gelap? Karena di luar kondisi pasar normal, barangnya itu sulit ditemukan gitu ya, karena pasokannya terbatas, permintaan meningkat, semua orang butuh barang, biasanya akan habis di pasaran ya, di market tidak habis, habis. Konsumen akan mencari, maka konsumen akan berani membayar lebih tinggi. Itu pada PG itulah fenomena yang disebut dengan pasar gelap atau black market. Ini berbeda dengan black marketnya di produk HP ya. Kalau black market, produk HP adalah HP yang ilegal masuk ke Indonesia karena tidak membayar pajak impornya atau biaya lainnya. Itu adalah pasar gelap. Nah, itulah teorinya ya. Itu teorinya pasar kebijakan harga minimum dan maksimum. Nah, bagaimana di lapangan operasionalnya? Pemerintah itu mengeluarkan kebijakan harga dasar yang disebut dengan HDPP, harga dasar pembelian atau HPP, harga pembelian pemerintah. Pemerintah menetapkan harga HPP. Kemudian pemerintah juga menjaga harga tidak meningkat. Yang tadi saya berikan contoh ilustrasi di awal-awal kuliah untuk produk obat-obatan, ada kata di situ dicap HET, harga eceran tertinggi, sehingga pemerintah turun tangan agar harga tidak jauh lebih tinggi. Pernah mungkin mendengar beberapa yang lalu pula ya, tidak ada di pasaran, maka pemerintah akan turun tangan terus gitu kan. Kemudian pernah mendengar ada harga yang tetapkan maksimal untuk
gas, ya itu adalah bagaimana pemerintah melindungi konsumen dari kenaikan harga. Saya ulangi, ada dua instrumen, satu adalah harga pembelian pemerintah HPP, adalah harga eceran tertinggi. Jadi harga dasar HPP, harga maksimum adalah HET. Nah, itulah bahasa kitanya, bahasa kesehari-harian. Nah, untuk pangan, untuk gabah itu di bawah koordinasi atau domainnya Badan Urusan Logistik. Dalam prakteknya ya, setelah itu kan kita udah paham ya. Dalam prakteknya itu tidak seperti yang kita gambarkan tadi, ya. Ada kalanya pemerintah intervensi, harga tidak berubah sesuai harapan pemerintah. Berarti ada masalah kekakuan harga beras, misalkan begitu. Contohnya di sini ya, kita ingat bahasa yang inelastis price ya, price elasticity. Artinya perubahan jumlah harga ya lebih besar daripada perubahan jumlah yang diminta. Misalkan HPP itu dikenakan 3.700. Dalam prakteknya di lapangan itu lebih tinggi. Nah, kalau lebih tinggi, kebijakannya tidak efektif karena pedagang dan produsen sepakat menjual gabah di atas harga 3.900. Atau ada harga eceran tertinggi, ya. Misalkan di situ ada harga 9.450, ya, tergantung berasnya yang 12.800. Dalam prakteknya ya harganya itu jauh lebih tinggi ya, padahal ingat harga tidak boleh lebih dari harga eceran tertinggi. Nah, inilah kondisi lapangan yang menyebabkan harga itu tidak sesuai dengan ekspektasi kebijakan pemerintah. Nah, karena harga beras itu lebih tinggi di harga beras premium, ya, beras premium, maka produsen, pedagang utama akan lebih tertarik menjual beras premium, artinya beras berkualitas, baik dari warna, dari kandungan kerusakannya begitu, ya lebih pertama enak dipandang dan lebih baik ya bentuknya sebut dengan beras premium. Nah, itu karena ada dualisme harga itu, pedagang cenderung membeli beras premium karena akan berbeda ya kualitas beras premium dengan beras kualitas operasi pasar. Nah, bagi masyarakat yang relatif income-nya tinggi akan pindah atau akan switch dari beras medium ke beras premium. Itu adalah dampak negatif dari kebijakan tidak efektif. Nah, secara kelembagaan, tekan blog sudah dibuat ya. Misalkan Perpres nomor 48 tahun 16, bahkan blog itu diperluas cakupan komoditinya ya. Seperti dengan pajale ya, situ ada jagung, ada kedelai, ada sebagainya begitu. Nah, blog diberikan wewenang untuk mengelola 11 komoditi. Kemudian pernah kita dengar ada Satgas Pangan, ya, adalah satgas yang mencari informasi, mendeteksi adanya kegagalan pasar, ya, kalau ada misalkan ada ada penumpukan barang, ya, sehingga barang itu hilang di pasaran, maka Satgas Pangan akan mencari investigasi siapa pelakunya. Kalau ditemukan, maka diduga sebagai pelanggaran dan bisa dipidanakan begitu. Kemudian juga ya pemerintah menetapkan adanya HET, beras medium dan beras premium. Jadi beras itu dibuat harga tidak boleh lebih dari harga HET begitu. Itu adalah sekelembagaan pemerintah intervensi agar harga itu tidak
fluktuatif atau volatil. Bahkan menurut Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 harus ada Badan Pangan Nasional. Sebetulnya di kementerian ada ya badan yang mengelola tentang pangan, ya kan. Tapi kalau undang-undang di sini berarti pangan itu ada lembaga khusus lagi ya di atas kementerian, berarti adalah lebih tinggi lagi begitu ya. Oh, kalau di kementerian Badan Ketahanan Pangan itu kementerian. Nah, kalau nasional, kalau amanat dari undang-undang ini harus ada lembaga Badan Pangan Nasional. Tapi sampai saat ini secara implementatif belum ada implementasinya begitu. Ini untuk Bulog. Jadi Bulog itu tadi saya sampaikan berperan dalam menstabilkan harga dasar, yaitu Bulog menetapkan harga sebagai acuan untuk pengadaan pangannya, sebutan HPP, dalam rangka untuk melindungi petani agar petani memiliki insentif dalam memproduksi gabahnya sehingga target misalkan swasembada pangan tercapai. Kemudian Bulog juga menggunakan stok untuk kebijakan buffer mengantisipasi terjadinya harga meningkat yang drastis akibat dari kekurangan pasokan ya karena paceklik atau bencana alam. Ya, Bulog juga kan kita sering mendengar ketika ada gempa bumi atau banjir maka intervensi Bulog mengeluarkan cadangannya untuk membantu korban dari bencana tersebut. Kemudian kita kenal ada food subsidi ya, jadi harga lebih murah dengan harga konsumen, berarti selisihnya itu disubsidi oleh pemerintah. Itu adalah instrumen-instrumen yang dilaksanakan oleh Bulog sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk menstabilkan harga pangan di Indonesia. Apa esensinya di harga pembelian pemerintah? Ini penjelasan dari tadi ya. Satu, pernah kita perhatikan atau kita dengar adalah pemerintah menjaga agar harga itu menjadi insentif untuk petani, terutama pada saat panen raya. Petani itu punya pegangan harga gitu. Otomatis ketika harga tinggi itu insentif petani untuk meningkatkan produksinya. Apalagi dalam konteksnya pemerintah mencanangkan swasembada pangan, berarti harus meningkatkan produksinya. Nah, tidak cukup dari inputnya rendah, tidak cukup dari infrastrukturnya bagus, dari jalan, kemudian irigasi, kemudian subsidi pupuk atau subsidi benih juga harus dijamin harganya begitu. Nah, itulah esensi dari harga pembelian pemerintah. Apa kriterianya, indikatornya? Harga itu ditentukan berdasarkan kandungan air dan kadar hampanya. Jadi ada kriterianya. Jadi tidak semua produksi gabah itu bisa diserap oleh Bulog menggunakan harga HPP. Kenapa? Nah, syaratnya, karena perlu syarat, karena Bulog juga harus menyimpan gabah itu atau beras itu di gudang. Kalau kadar airnya tinggi, maka akan cepat busuk, ya, sehingga pada saat dikeluarkan akan berkurang kualitasnya. Dan juga butir patah juga harus ada standar minimalnya. Itu adalah indikator atau kriteria berlakuan dari harga pembelian pemerintah. Nah, ini terakhir ya adalah data ilustrasi ya, perbandingan antara harga gabah kering giling. Jadi gabah itu kan dipanen, namanya harga kering panen, kemudian disimpan, bukan simpan karena prosesnya adalah dijemur dahulu itu kan ya, kemudian akan digiling disebut dengan harga kering giling. Kemudian pemerintah menetapkan harga HPP, HPP-nya warna abu-abu. Kita perhatikan di sini, ini menunjukkan bahwa kebijakan harga pembelian pemerintah itu tidak efektif. Kenapa? Karena harga yang diterima oleh petani itu relatif lebih tinggi daripada harga pembelian pemerintah. Ini contoh ya bahwa kebijakan tidak efektif dalam membantu petani untuk mendapatkan harga yang lebih baik, karena dalam prakteknya petani dengan pedagang itu dalam penentuan harganya jauh di atas harga pembelian pemerintah.
Itu ilustrasi efektivitas dari kebijakan harga pembelian pemerintah. Baik ya, itu adalah kuliah bab 5 mengenai price stabilization. Kita fokus, kita bahas khusus untuk masalah pangan, terutama beras, karena memang dari hari ke hari, tahun ke tahun, waktu ke waktu, isu harga beras selalu menjadi isu nasional, karena beras itu merupakan komoditi pokok, bahan pokok yang kadang-kadang memiliki dimensi politik. Dan politik karena melibatkan banyak lembaga dan banyak stakeholder, terutama petani ya, yang merupakan komponen paling besar dalam struktur penduduk Indonesia, terutama yang di pedesaan. Baik, itulah kuliah 5 tentang price stabilization, mudah-mudahan manfaat. Dan sekarang setelah kita kuliah, kita akan memahami fenomena yang dihadapi oleh petani dan konsumen terkait dengan harga yang tidak stabil. Terima kasih, sampai bertemu lagi pada program yang akan datang. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.